mendengarkan perdebatan antara ulama-ulama Ahlul Bait dengan ulama-ulama Wahabi di internet, di YouTube gitu. Wah, banyak sekali. Dan orang bikin channel televisi macam-macam. Sampai ada ini yang memang harus diwaspadai. Saya menemukan ada cara lain dari orang-orang yang anti Syiah itu, yaitu dengan mendanai mereka dan bikin diskusi antara ulama Wahabi dengan muammam Syiah. Muammamnya itu kurus kering gitu ya, terus tidak berjanggut. Lalu dia cerita, dia percaya cerita tentang tahrif Quran. Setelah ayat kursi itu ada kesananya lah tentang Imam Ali. Ini riwayat dari Imam Ridho alaihissalam, katanya begitu. Tanpa menyebutkan sumbernya, tapi dianggap ini orang Syiah percaya bahwa ayat Al-Quran ada tambahan. Kemudian ada lagi, nah yang ini itu saya kira didanai betul-betulan karena terang-terangan memojokkan mazhab Ahlul Bait. Seorang syekh namanya itu Yasir Habib. Dalam adzan saja itu ada kecaman terhadap sahabat-sahabat Nabi. Kemudian ada orang masuk Syiah katanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian sebutkan Imam Ali, lalu wa abra'u ilallah, dan aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari, sebutkanlah kemudian nama-nama sahabat itu. Orang mu'alaf dari Swedia mau jadi Syiah, caranya begitu. Jadi baca syahadat, kemudian baca ku jauh dari, disebutkanlah nama-nama itu. Mu'ammam, pengetahuan tentang kitab-kitab Syiahnya mungkin adalah. Tidak mungkin dalam mazhab Ahlul Bait itu seseorang bisa muncul begitu saja. Itu yang melindungi mazhab Ahlul Bait. Tidak ada ustadz instan dalam mazhab Ahlul Bait itu. Tidak ada, karena sistem marjaiyahnya, sistem hauzawiyahnya. Tidak mungkin tiba-tiba ada ustadz muncul. Sehingga kata Sayyid Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah Libanon itu, beliau cerita tentang tokoh ini. Ada seseorang yang tidak dikenal di dunia Ahlul Bait dimanapun. Tidak di Najaf, tidak di Irak, tidak di Iran, tidak di Lubnan. Tiba-tiba muncul di channel ini dan itu dan menodai kehormatan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Tapi dia ngakunya sebagai mazhab Ahlul Bait. Jadi kayaknya channelnya itu pun didanai ya oleh pendananya lah, oleh yang punya duit lah, untuk memposisikan diri sebagai orang Syiah, kemudian melakukan mengecam sesuatu dan dinisbatkan akhirnya kepada orang Syiah. Tidak dikenal oleh para ulama Syiah dimanapun, dia tidak dikenal. Tapi muncul tiba-tiba mewakili orang Syiah lah, dinisbatkan. Di YouTube itu ada dua tokoh yang keras terhadap mazhab Ahlul Bait. Tapi dia kerasnya itu seolah-olah mewakili mazhab Ahlul Bait. Satu lagi ada orang Suriah, namanya Syekh Al-Ar'ur. Secara politis berlawanan dengan Presiden Assad sekarang ini, termasuk diusir dan sebetulnya dia tangkap, dicari untuk diadili oleh pengadilan di Suriah, tapi kemudian kabur ke Saudi. Di Saudi jadi syekh. Yang menarik, dua-duanya itu sekarang tidak muncul lagi di internet, tidak muncul lagi di YouTube. Syekh Al-Ar'ur ada orang yang membunuhnya. Syekh Yasir Habib itu tidak muncul lagi di internet karena dia kena tumor mulut. Yang memberitakannya juga ulama Salafi, ulama Saudi. Cerita ulama Saudi itu ada seorang namanya Yasir Habib kena tumor mulut karena dia selama ini mengecam para sahabat dan para istri Nabi yang seharusnya dimuliakan. Jadi dia kena tumor, tidak muncul lagi sekarang ini. Kalaupun benar bisa ditafsirkan yang lain, tapi kalaupun tidak, dia jadi bagian dari cerita yang dirangkai. Sekarang tidak muncul lagi. Sebetulnya bisa jadi sudah diupayakan direkayasa begitu rupa terhadap mazhab Ahlul Bait ini, sampai dibikinkan channelnya, didanai, ada orang jadi muammamnya, lalu dengan terang-terangan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Sebetulnya karena itulah, karena ramai itulah, kemudian rahbar Sayyid Ali Khamenei itu, hafadzahullah, mengeluarkan fatwa itu. Jadi pemimpin yang dikenal, pemimpin tertinggi orang Syiah, sudah mengeluarkan fatwa itu, mau gimana lagi yang lainnya. Tidak boleh menjatuhkan kehormatan saudara-saudara kita kaum mukminin, dan yang dipandang sakral, dipandang suci, dihormati oleh saudara-saudara kaum mukmin, haram hukumnya. Jadi tidak boleh, katanya.
karena ada upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh orang-orang itu terhadap mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ada lagi misalnya yang tuduhkan kepada mazhab Ahlul Bait berkenaan dengan posisi sahabat dan keluarga Nabi itu, misalnya tentang Siti Aisyah. Ada tuduhan, itu juga disebutkan oleh Syekh Yasir Habib itu, yaitu Siti Aisyah ketahuan berselingkuh lah, dianggap berselingkuh. Kalau dirujuk kepada kitab-kitab utama dalam mazhab Ahlul Bait tidak akan ditemukan tuduhan itu. Bahkan kayaknya orang dulu pun sudah ada yang menganggap mazhab Ahlul Bait berkeyakinan seperti itu, sehingga orang-orang seperti Syahid Thani, Ibnu Tawus itu ulama-ulama besar mazhab Ahlul Bait di abad-abad awal setelah gaib Imam Zaman ajallahu taala farajahu syarif menuliskan dalam berbagai kitab itu tentang tidak bolehnya menisbatkan zina, itu menisbatkan selingkuh kepada istri-istri Nabi. Karena dengan seperti itu kita mencederai kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul ditekankan. Ala Nabi wa alihi salawat. Muhammad wa alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.